Siapa yang menemukan? Tak seorang pun mengira bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Di sekitar belukan dan rumput gersang, seorang pun takkan mau memperhatikan. Biarlah kan ku ambil penghias rumahku. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Oh kasihan, kan ku petik sebelum layu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia dan salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan sampai dengan hari ini puasanya semuanya lancar, kegiatan-kegiatan Ramadan juga lancar gitu ya, dan sehat sampai nanti hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Kami kembali lagi hadir bincang hari ini, kali ini bersama saya Vira Maya, kurang lebihnya 60 menit ke depan. Kita mau bahas apa ya? Kalau ngomongin soal kesehatan itu udah apa ya namanya, investasi lah ya gitu. Jangan sampai macam-macam di awal kemudian nanti di belakangnya baru nyesel gitu. Nah ya apalagi yang mau kita omongin ini, kalau misalnya anak sakit, waduh itu orang tua tuh ada yang lebay, ada yang bingung, ada yang terus malah nangis tapi do nothing gitu ya. Nah apalagi kalau penyakitnya juga termasuk penyakit berat. Penyakit ringan aja kadang-kadang kita suka salah kaprah gitu cara menanggapinya. Kalau penyakitnya sudah mulai berat, yang mau kita bahas hari ini terkait dengan paru-paru, terkait dengan sesak nafas, atau lebih kerennya adalah pneumonia. Bahasanya aja keren, tapi jangan sampai yang namanya kena ya. Jadi kalau misalnya ngomongnya gimana ya dok ya? Pneumonia. Pneumonia pada anak. Kira-kira orang tua itu harus bagaimana dan apa yang harus diwaspadai? Itu yang menjadi tema kita hari ini. Di studio sudah hadir dua narasumber. Yang pertama beliau adalah anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Nurkolis Suharman SIP MSI. Assalamualaikum Pak Nurkolis. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam Mbak Fira. sehat, Salam Ije. sehat untuk penonton semua di rumah. Baik, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Nah hari ini khusus Pak, biasanya ibu-ibu yang hadir. Kita akan hadirkan bapak-bapak. Waduh, saya mau sapa dulu nih audiens yang ada di studio. Apa kabar Bapak? Kakak-kakak, mas-mas, baik. Ini ada Pak Dukuh juga di sini ya? Mana coba Pak Dukuhnya? Daerah sini mana nih? Pak Turnuan sudah ramah semuanya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita hari ini yang sudah hadir. Baik, satu lagi kalau berkaitan dengan tema kita itu harus ada secara klinisnya seperti apa. Nah, dokter nih yang hadir di sini. Kalau kita ngomongin soal anak, yang hadir adalah dokter anak. Dan dokter anaknya masih khusus lagi terkait dengan paru-paru, karena yang akan kita bahas adalah mengenai pneumonia. Ada Dokter Amalia Setiati, spesialis anak konsultan. Ini adalah dokter spesialis anak konsultan respirologi. Beliau juga adalah anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Yogyakarta, juga anggota KSM Kesehatan Anak RSUP Dr. Sarjito. Assalamualaikum Dokter Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, terima kasih dokter. Ini kalau biasanya jam-jam segini praktek dok? Ya, ini tadi kebetulan di Poli jadi cepet-cepetan dikerjakan. Oh gitu. Makanya tadi agak mepet. Oke, cepet. Iya. Sabar ya pasien-pasien, nanti dokter balik lagi ke rumah sakit. Ini kasih informasi dulu, kasih apa yang namanya ya, pengetahuan dulu ke masyarakat yang lebih luas. Karena kita disaksikan tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Karena kita tayang juga di channel YouTube Jogja TV. Jadi monggo untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita yaitu pneumonia pada anak, apa sih yang perlu diwaspadai? Line telepon kami buka di 451 777 451 777. Yuk gunakan waktunya, kesempatan ini untuk bertanya banyak hal. Baik, saya mau ke dokter dulu Pak Nurkolis, Nun Sewu. Ini ngomongin soal pneumonia. Itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Ini sempat viral dulu waktu pandemi ya dok ya? Ya.
Apa tuh dok sebenarnya? Jadi pneumonia itu adalah peradangan di sistem pernapasan, peradangan di paru. Oh di paru, Ya, oke. Ada gambarnya kalau nggak salah ya, ini khusus untuk Ya. anak, beda ya. Coba kalau misalnya ada gambarnya boleh ditayangin dong, apa sih sebenarnya pneumonia supaya bisa menjelaskan Ya. bagian-bagiannya mana tuh yang Ya. yang terkena. Jadi itu lebih ke peradangan pada paru. Ya. Oke. Jadi sebetulnya yang perlu diwaspadai oleh orang tua ini kan peradangan di paru. Iya. Jadi ini sebenarnya jangan sampai terjadi dulu. Oke. Nah, jadi kalau yang perlu waspada gitu, ketika anak batuk pilek, nah Iya. ini anak batuk pilek tuh dijaga jangan sampai dia pneumonia. Jadi kalau batuk pilek biasanya masih di saluran pernapasan bagian atas. Kita taunya dari mana dok? Nah, itu nanti Ada ya? ada. Oke. Kapan kita harus curiga kalau ini adalah suatu pneumonia. Iya, Jadi iya. kalau batuk pilek itu orang tua harus waspada. Apakah ini terjadi infeksi saluran napas bawah atau tidak. Nah, itu kalau pneumonia itu gejalanya biasanya napasnya cepat. Gitu. Nah, jadi Kayak orang ngos-ngosan habis lari gitu. ya, jadi kalau Mungkin kalau orang anak ada batuk itu wajib dihitung napasnya. Dan itu wajib hitung napasnya selama 1 menit kalau anak-anak. Oh jadi kita Jadi yang kalau dewasa kan biasanya ngitungnya 15 detik, nanti iya. dikalikan 4 gitu Iya, ya. iya. Nah, itu nanti kalau anak-anak itu kenapa harus dihitung 1 menit penuh? Karena napas anak itu belum teratur. Jadi pas mungkin kita dapat ngitungnya yang pas pelan. Nanti kalau dikaliin 4 jadi nggak napas cepat. gitu. Jadi harus 1 menit. Ya dikatakan napas cepat kalau misalnya umur 0 sampai 2 bulan itu dikatakan napas cepat kalau 60 kali per menit atau lebih. Oke, berarti itu termasuk sudah harus waspada. Ya, sudah harus waspada itu. Kemudian kalau umurnya di atas 2 bulan sampai 1 tahun tuh 50 kali per menit atau lebih itu dikatakan napas cepat. Oh, oke. Itu awalnya ya. Ya, supaya kita kalau tahu 1 sebenarnya. sampai 5 tahun itu 40 kali per menit. Jadi hitungannya gampang. Oke. 02, Ya. 1 tahun, 1 sampai 5 itu 60, 50, 40. Oke. Jadi balita nih masih di bawah 5 Ya, tahun balita. ya. Yang Baik. karena yang berisiko tinggi adalah balita. Oke. Nah, katanya nih, ini katanya yang saya baca di Ya. beberapa artikel, ini penyebab kematian yang apa terbesar gitu. Ya. Benar dong? Benar. Datanya Jadi gimana? pneumonia itu adalah penyebab kematian nomor 1 pada balita, bayi dan balita. Jadi ini berlomba dengan diare. Nah, jadi kenapa kok Kementerian Kesehatan itu masih ada prola P2 tipe 2 ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu ada programnya. Karena ini karena pneumonia tadi. Kemudian antara balita diare sama pneumonia itu gantian. Kalau Maksudnya nomor gantian 1 rankingnya ya tuh? rankingnya. Waduh, Nanti kok 1 enak semua pneumonia ya? gantian ya. Jadi pada anak-anak bayi dan balita itu penyebab kematian kalau misalnya 100 bayi yang meninggal, bayi balita itu 100 bayi meninggal itu sekitar 10 sampai 15 orang itu karena pneumonia. Jadi tinggi. tuh, Dok. Ya, tinggi. Kalau data di seluruh dunia, ini data di dunia ya. Ini setiap 30 detik itu ada 1 anak meninggal, balita meninggal karena pneumonia. Dunia ya Ya, tapi ya. dunia. Jadi kalau dalam 1 menit 2 balita yang meninggal karena pneumonia. Jadi kalau kita pertemuan di sini nanti 60 menit tinggal mengalihkan. Wah jangan dong, ngeri. itu sebagai gambaran. Gambarannya gitu. Oh, oke, Jadi oke, baik. supaya hitungannya gampang Iya. membayangkannya. Makanya ya. pemerintah concern sekali Iya, ya. Nah, concern saya ke Pak sekali. Nurkolis dulu nih, gimana dengan Dewan sendiri Pak Nurkolis dengan kondisi, apalagi nih data-data sudah disampaikan semuanya, gila aja kalau harus mengalihkan Pak, 30 detik, dua anak gitu. Ini seperti apa Pak menanggapinya? Ya, jadi kalau kita bicara anak-anak, itu kan kita bicara tentang generasi ke depan. Betul. Generasi ke depan, maka ini harus menjadi suatu prioritas. Jangan sampai kita kehilangan generasi kalau kita tidak memperhatikan anak-anak, khususnya kaitan dengan kesehatan. Ya. Ya, tentang kesehatan ini tadi Bu Dokter sudah menyampaikan ini merupakan penyebab kematian terbesar untuk anak-anak. Nah, ini harus kita harus waspada betul, waspada betul sehingga kasus pneumonia di anak-anak ini memang harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Semua pihak itu baik bagi tenaga medis seperti dokter, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, kemudian juga masyarakat. Masyarakat harus paham betul. Tadi sudah disampaikan Bu Dokter, kalau memang anaknya itu nafasnya mungkin sengkil ya, mungkin nafas Jawanya, atau mungkin mengkis-mengkis kan gitu harus dihitung. Kalau memang itu sudah melebihi daripada
kecepatan bernafas tadi standar tadi sudah disampaikan ya, mau segera itu disampaikan atau harus segera bawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan pertama. Oke. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian pada semua masyarakat, sehingga masyarakat harus tahu penyebabnya apa, gejalanya apa, resikonya seperti apa. Ini tugas kita bersama-sama. Saya mendorong untuk dinas kesehatan untuk ini selalu disosialisasikan kepada masyarakat melalui media-media yang ada seperti sekarang ini, melalui teman-teman kader-kader kesehatan di tingkat dasar, melalui posyandu itu harus digalakkan pengetahuan, sehingga penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya tadi kapan ini ranking pertama, misalnya berkaitan dengan pernapasan akut ini ya kader-kader kesehatan di bawah harus tahu betul, harus tahu, karena mereka ujung tombak dalam menyampaikan informasi dan mendapat informasi dari masyarakat. Baik. Kalau dokter tiap hari harus terjun ke masyarakat, nanti pasiennya kemana dong? Kalau dokter kan dikunjungi, karena banyak yang mungkin tidak tahu apakah ini penyakit yang bahaya atau enggak masyarakat. Nah, itu kan yang mungkin ini harus kita galakkan terus, kita berikan sosialisasi pada masyarakat. Seperti yang juga tadi dilakukan Pak Nurkolis dan juga rekan-rekan ya, hari ini juga ada sosialisasi ke masyarakat, Pak. Ya, alhamdulillah ini tadi saya jam 10 tadi juga bersama dengan Dinas Kesehatan juga mengadakan sosialisasi tentang Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu kepada masyarakat pada forum langsung. Kalau ini kan lewat media, kalau tadi lewat ketemu dengan warga langsung, di situ kan kita berikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana sih kita hidup sehat atau pola hidup sehat di lingkungan seperti apa, itu harus kita galakkan. Nah, ini makanya saya dorong untuk semua instansi yang berkaitan dengan kesehatan. Tidak hanya Dinkes ya Pak ya? Jangan Dinkes, misalnya berkaitan anak itu kan kita punya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, itu kan juga mereka juga harus perhatian juga berkaitan dengan ini. Sekali lagi, anak ini adalah aset kita untuk perkembangan Indonesia ke depan. Oke, baik. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih feedbacknya dari kunjungan-kunjungan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi D gitu. Masyarakat feedbacknya seperti apa. Kalau kondisi seperti ini kan kita nggak ngerti apakah mereka dengerin atau mungkin mereka nyatet atau malah direkam acara kita gitu ya. Kemudian di-share, alhamdulillah karena akan banyak informasi yang didapatkan. Baik, setelah yang satu ini kita akan tanyakan lebih lanjut lagi. Kemudian seperti apa juga harus meningkatkan kapasitas dari para kader yang ada di lapangan yang tadi Pak Nurkolis katakan itu ujung tombaknya gitu ya. Penyampai pesan gitu. Kemudian juga penularannya seperti apa sih pneumonia itu? Semudah kalau bapil terus ketemu atau seperti apa setelah yang satu ini? Tetaplah bersama kami tentunya dalam bincang hari ini yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi.
Ya baik, kita lanjutkan lagi tema kita hari ini, yaitu mengenai pneumonia pada anak, apa yang harus diwaspadai khususnya untuk orang tua gitu ya, supaya lebih bijak, tidak terlambat. Silakan Anda bisa bertanya lewat line telepon di 451777, 451777. Dan tadi sudah disampaikan apa itu pneumonia, kemudian gejalanya seperti apa, kita bisa tahu dari awal, dan ternyata fakta yang ada di lapangan, di dunia, di Indonesia sangat mengerikan ya. Tadi setiap 30 detik satu anak meninggal karena pneumonia di dunia. Ya, saya nggak mau matematika dok, ngeri soalnya. Saya ke penularannya aja ya dok, supaya tidak terkena. Ya. Penularannya itu segampang apa sih? Jadi penularannya itu lewat udara, Ya. sama seperti COVID. Oh, Ya, percikan. iya percikan. Jadi kalau batuk, bersin atau mencium kena ada percik reniknya. Jadi ada droplet, ada percik reniknya itu bisa menularkan. Dan kalau itu virus itu dalam 2 jam setelah kontak itu sudah bisa ketularan. Sudah langsung batuk misalnya langsung. Nah, yang di awam itu yang saya khawatirkan kadang-kadang kan anak sering dicium ya. Karena kalau kita tuh lupa, kalau kita merasa pilek atau ya janganlah cium-cium anak. Kemudian pilek. Nah, kalau orang pilek tuh kan orang tua, aduh kasihan ini nggak bisa bersin, nggak bisa ngeluarkan ya. Itu kadang disedot ke mulut. Ada yang disedot. Nah, padahal di dalam mulut kita itu banyak bakteri dan virus yang kalau di dalam orang dewasa itu normal. Tetapi kalau pada anak-anak itu akan menjadikan masalah. Kita bisa menjadikan, nah itu anak-anak kan daya tahannya lemah masih belum sempurna lah ya. Nah dia bisa jadi turun ke bawah, jadi pneumonia. Jadi anak boleh disayang kalau cium-cium kaki aja. Kalau bayi ya, terutama bayi, karena bayi itu ada dia di bawah 2 bulan dia sangat rentan. Iya. Makanya sering ada jangan dicium pipinya gitu ya. Gemes sih, tapi kita yang harus tahu diri gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau tengok bayi itu kan biasanya kadang cium ya, dan kita kan nggak tahu, kadang-kadang kita sehat. Betul. Tapi kan nggak tahu virus sedang berkembang di kita, nggak ngerti juga gitu. Tanpa gejala, yang kalau COVID kemarin asimptomatik tanpa gejala. Tahu-tahu begitu. Nah, kalau dampaknya sendiri ke paru-paru yang seperti apa tuh dok, supaya masyarakat juga paham? Ya, jadi karena ada peradangan, bisa peradangan itu lewat kalau dari batuk pilek ke atas ke saluran napas. Kemudian kan saluran napasnya menyempit. Kemudian kalau di paru-paru mungkin bisa ditayangkan gambarnya ada videonya. Jadi ada gambarnya. Gelembung-gelembung di paru-paru itu akan terisi istilahnya kotoran kalau kita luka lah gitu. Itu ada kotoran sehingga tersumbat. Ya, nah itu yang kuning-kuning itu kalau yang sebelah yang bersih yang pinggir itu ya, itu kan paru yang sehat. Kalau yang ada kuning-kuningnya itu adalah paru yang sakit. Jadi itu kuning-kuning itu apa? Cairan? Cairan, bisa istilahnya apa ya? Debris kalau cairan atau hasil dari perusakan virus atau bakteri itu di paru-paru. Jadi itu, dan itu akan pada paru-paru itu oksigen itu kan masuk sampai ke paru-paru. Lah kalau itu terisi, oksigen nggak bisa masuk ke sana. Tersumbat. Makanya kenapa bisa terjadi hipoksia, kurang oksigen. Jadi kalau dulu kemarin pada pinter waktu COVID itu diukur saturasinya. Iya betul, pakai alat saturasinya pakai alat. Jadi kalau pada bayi itu dia kalau saturasinya kurang dari 95% itu sudah dikatakan kurang oksigen. Oh, pada bayi? Ya, pada bayi. Tapi kalau pada di atas 2 bulan ya, 0 sampai 2 bulan itu 95%. Kalau 2 bulan sampai balita itu 92%. Ya, itu harus segera. Nah, kenapa tadi kok ada napas cepat? Nah, sebetulnya itu adalah mekanisme tubuh untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Jadi nanti ada napas cepat, kemudian salah satu lagi yang tambah adalah tadi yang gampang dihitung harus napas cepat ya, adalah tarikan dinding dada ke dalam. Gimana tuh dok? Jadi cekung, jadi dadanya cekung. Oh kelihatan tuh dari kelihatan, ya. Jadi kayak bapak tadi terengah-engah mengkis-mengkis, jadi terengah cekung. Nah, kemudian untuk supaya oksigen lebih masuk lagi, lubang hidung itu dilebarkan. Jadi hidung anak itu napasnya hidungnya kembang kempis. Kalau orang dewasa kan marah hidungnya kembang kempis ya. Tapi kalau anak-anak ini hidungnya kembang kempis menunjukkan dia kurang oksigen. Jadi dia berusaha supaya oksigen yang masuk bisa lebih banyak, lubangnya dilebarkan. Nah, itu setelah otomatis karena dari badan ya? Iya, dari badan untuk mencukupi kebutuhannya oksigennya. Jadi napasnya cepat, kemudian lubangnya dilebarkan, kemudian
otot-otot bantu pernapasan sehingga kelihatan ada tarikan dinding dada itu. Nah, itu yang harus waspada. Oke. Jadi tadi Bapak ngendika bahwa kader harus tahu. Iya, Itu memang kita sudah kerjasama antara IDAI, Iya. kemudian dengan Dinas Kesehatan sudah manis ya. Iya. Kita beberapa tahun kemarin, setiap tahun kita sudah ada tiap berapa bulan sekali ada edukasi kepada kader, kepada petugas puskesmas untuk deteksi dini. Jadi deteksi dini untuk pneumonia itu yaitu tadi hitung napas cepat, tarikan dinding dada, Itu dan harus napas kadang ya ngerti harus gitu tahu ya. ya. Oke, baik. Kita akan terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Dokter, saya mau bertanya 3 hal. Nyun sewu. Yang pertama, Ya. apakah pneumonia itu yang sering dikenal oleh masyarakat sebagai flek begitu, dokter? Nah, kemudian yang kedua, apakah ada juga pneumonia yang mungkin berpotensi asma atau TBC begitu, dokter? Oke, baik. Kemudian yang ketiga, oleh karena kadang-kadang orang tua itu mungkin secara tradisional tidak pernah mengenal pneumonia secara istilahnya medis kedokteran, apakah ada pertolongan dengan herbal atau dengan obat-obatan tradisional, misalnya apakah dengan tumbuhan tertentu atau apa, atau bahkan yang sering dijadikan rujukan dibawa ke tepi pantai agar menghirup udara laut yang segar begitu. Oke, baik. Mekaten Pak Toto ada Mohon lagi? maaf, dokter, terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke pantai mungkin pengennya orang tua mungkin ya, pisan piknik gitu. Tapi benar tidaknya kita tanyakan sama dokter dulu. Pripun, Dok? Ya. Jadi pertanyaan, terima kasih Pak Toto atas pertanyaannya ya. Jadi tadi apakah pneumonia sama dengan flek? Sebetulnya kalau yang diketahui flek oleh awam itu dulu disebutnya TB. Jadi kenapa disebut flek itu karena ada gambaran bercak-bercak putih di ronsennya pada paru-parunya. Jadi lebih disebutnya gampang flek, ya. jadi sebetulnya ada flek. Sebetulnya kalau pneumonia itu juga ada flek. Ya, tapi kalau pneumonia ini biasanya akut. Ya, kalau TB biasanya prosesnya lama. Oke. Jadi tidak sama. Tidak ya? sama kalau yang pengertian awam ya. Oke. Jadi kalau awam itu fleknya adalah TB. TBC. Nah, Ya. Kemudian mengenai kalau potensi untuk asma atau TBC. ya. Jadi berbeda ya. Jadi batuk pilek itu bisa karena asma, bisa karena infeksi atau bisa dari gejala TBC. Gitu. Jadi kalau asma biasanya dia ada pencetusnya tertentu setelah lari-lari atau ada alergi. Kemudian biasanya ada mengi. Tapi bunyi. Ya, ngik, Napasnya gitu ada bunyi. ya. Dan biasanya tidak selalu mengi tapi batuk terutama pada malam hari atau setelah makanan tertentu atau setelah terpapar zat-zat tertentu. Nah, kemudian kalau TBC ini adalah karena infeksi. Kita kemarin baru saja memperingati Hari TBC Sedunia ya, tanggal 24 Maret. TBC kita juara dunia nomor 2. Ya, kasus kontribusi kasus TBC yang juara dunia bukan penanganannya ya. Itu ya. Kita sedihnya ya. Oke, kemudian yang ketiga ini mengenai pertolongan pertama mungkin ya. Kalau pneumonia pertolongan pertama sebetulnya jangan sampai pneumonia dulu. Kalau sudah pneumonia tidak bisa dengan obat herbal. Jadi harus dengan obat antibiotiknya. Gitu. Yang harus dikonsumsi lama. Enggak, bisa kalau pneumonia ringan bisa diberikan antibiotik yang diminum. Ya, dosisnya sehari 2 kali. Tapi kalau pneumonia sudah agak berat harus disuntikkan. Ya. Beberapa yang itu adalah terlambat sehingga harus dirawat di rawat intensif anak. Nah, sebetulnya kalau itu yang benar dicegah, yang waspada tadi harusnya kalau batuk pilek jangan sampai terjadi pneumonia. Kalau masih batuk pilek biasa itu bisa atau selesma ya istilahnya. Selesma itu masih bisa dengan herbal. Misalnya kalau dengan air putih kayak madu. Tapi kalau di bawah 1 tahun madu jangan diberikan ya. Kemudian kalau dulu jeruk nipis dengan madu itu boleh.
jeruk nipis dengan kecap, tapi jangan pakai soto, obat batuk. Dokter lucu, yang ada kita kenyang dok. Oke, Jadi oke, itu oke. untuk membantu anak. Nah, sebetulnya kalau batuk itu begini Bapak Ibu sekalian ya, Ayah Bunda, kalau batuk itu adalah sebetulnya mekanisme pertahanan tubuh. Oke. Jadi Dia mau batuk itu ngeluarin ya mau membuang virusnya ya? kotoran di dalam saluran napas. Nah, ibaratnya kalau ada orang datang mau nyapu halaman kita, Iya, apakah diusir orang itu? Enggak kan? iya. Jadi orang itu kita fasilitasi, bukakan pintunya, kasih sapu yang bagus biar Iya. nyapunya bersih. Nah, jadi kalau batuk itu malah jangan ditekan, nggak boleh ditekan ya, karena Jadi mau kalau- membersihkan toh. Oh. Nanti kalau dia batuknya ditekan dia nggak bisa membersihkan saluran napasnya. Oke, batuknya diobatin biar Ya, berhenti. yang Wah, paling lama-lama nggak bagus, paling enggak minum lebih sering. Putih ya? Ya, Putih air ya. anget. Oh, ya, ya. iya, iya. Air Oke, anget oke. boleh kasih madu. Ya, Ya. oke. Baik, siap. Itu tadi masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh dokter ya. Ke pantai Mas Toto, tadi, Toto. satu. Pantai pasti. Oh iya, Satu ke ya, masih pantai, ada satu ya. lagi ya. Itu oh iya ke memang pantai sering, betul, pertolongan ke sering, pantai. sering ditanyakan kalau terutama pada para pasien-pasien asma, Dok, kalau Iya. sama anak saya asma dibawa ke pantai jadi baik enggak? Itu mitosnya. Ya. Pak Nurkalis juga sering gitu. Pak Nurkalis sering denger gitu, Pak. Sering denger itu. Sering ya? itu. Ya, jadi harus tiap bangun pagi kok. pagi-pagi sebelum subuh sudah bangun bawa ke pantai, nanti ngalamin orang tuanya stres, anaknya stres, harus pagi-pagi berangkat, dan nanti kedinginan di jalan ya. Belum macet. Itu sudah diteliti antara gitu. anak yang dibawa ke pantai Iya. sama yang tidak dibawa ke pantai itu sama saja. Oh. Jadi daripada stres pagi-pagi sudah bangun, tidak ada bedanya. Oh, Ya, itu oke. mitosnya. Mitos ya, jadi nggak perlu. Mungkin untuk healing nggak apa-apa, tapi Ya, untuk pengobatan ya. pneumonia boten ngaten ya. Ya. itu. Tapi nggak perlu Untuk pagi-pagi asma. betul. Oh Ya, iya, ya. Oke, siapa tahu Pak mau menghindari kemacetan pagi-pagi lagi ke Iya. pantai. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Waktu kita sudah habis di sesi ini, di sesi 3 dan juga sesi 4. Nanti saya juga mau buka kesempatan ini untuk bapak-bapak bertanya. Biasanya ibu-ibu yang bertanya. Kali ini bapak-bapak ini perannya seperti apa sebagai orang tua ya. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Bincang hari ini. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku.
dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, bagai pelita hidupku. Syair dan melodi dapat alihkan sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia, pasti hidupku kan bahagia. Ya, kita kembali lagi dalam bincang hari ini masih terkait dengan pneumonia pada anak, apa yang harus diwaspadai. Itu yang menjadi tema kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat line telepon. Kami masih tunggu 451777. Sambil menunggu, yang di studio juga sudah ada yang siap-siap mau bertanya. Monggo silakan, dengan Mas siapa? Mas Agung, monggo Mas Agung. Apa yang mau ditanyakan tentang pneumonia ini? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Nurkolis, yang saya hormati Bu narasumber, Bu Dokter. Ini yang saya mau tanyakan tentang pneumonia. Kebetulan saya sendiri juga punya anak balita umur 3 tahun. Bahkan saat ini juga masih babil. Iya, oh batuk pilek. Sudah 10 hari ini. Oh, sudah 10 hari. Sudah 10 hari ini babil. Cuma saya beri, kebetulan cuma saya beri Huvagrip, obat gitu. apotek ya, belum saya periksakan ke dokter karena keterbatasan waktu juga. Tetapi untuk untuk pneumonia sendiri ini yang paling pokok dari pneumonia sendiri itu dari mana virusnya? Dari binatang atau dari mana? Lalu pencegahannya kita di lingkungan di rumah seperti apa? Misal lingkungan yang lembab, yang basah, yang atau kotoran atau apa, terus binatang ternak yang dekat dengan rumah atau seperti apa. Dan kebetulan di tempat saya juga memang kader dari Padukuhan atau dari kelurahan itu ujung tombak untuk kesehatan di lingkungan kita. Tetapi terkadang terkendala ibu-ibu kader itu dari SDM mereka sendiri juga terkendala, lalu dari ilmu yang diberikan yang mereka dapatkan juga terkendala, apalagi dari operasional itu sendiri. Jadi memang di bawah itu masih banyak kendala sebenarnya Bu. Yang saya terangkan di sini ya, nanti mohon bantuan dari semua pihak untuk peningkatan kapasitas untuk para kader dan untuk generasi kita supaya benar-benar terjaga sampai mereka dewasa. Terima kasih. Siap. Ini satu visi sama Pak Nurkolis tadi ya, generasi. Ya. Terima kasih Mas Agung, matur nuwun. Ya baik, kita ke dokter dulu dokter. Itu virusnya dari mana? Selain virus, bakteri, apalagi yang menyebabkan? Jadi penyebab pneumonia itu adalah bisa virus, bakteri, jamur. Oh jamur? Ya jamur bisa. Jadi tadi kalau penyebabnya, jadi ada faktor risiko. Jadi siapa yang lebih rentan untuk jadi pneumonia kalau terpapar itu? Oke, siapa dok? Ya. Biasanya yang tidak mendapat ASI eksklusif. Ya, jadi penting untuk memberikan ASI selama 6 bulan. Kemudian bayi berat badan lahir rendah. Itu di bawah berapa dok? Prematur berat badan lahir rendah itu kurang dari 2.500. Makin kecil makin berisiko. Ya. Kemudian bayi-bayi kecil. Kemudian adalah polusi. Nah, polusi yang sering di rumah ya Pak, mungkin dari asap dapur dan kemudian dari bakar-bakaran sampah, dan yang sering adalah rokok.
Nah, ini saya sampai kalau pasien-pasien, kalau bapaknya pasien ada yang sering sampai 1 tahun 4 kali mondok, ternyata bapaknya masih merokok sampai tak acungi tonyo bapaknya. Yang di sini juga kayaknya perlu dokter. Kenapa? Jadi kebetulan ini saya, ini ada bapak-bapak yang biasanya merokok ini ya. Pas. Jadi asap rokok itu kalau nempel di dinding itu residunya bisa bertahun-tahun. Di baju juga, kalau di baju misalnya, saya nggak ngerokok di rumah kok Bu. Nah tapi kalau di rumah datang langsung deket anaknya. Itu kan ada yang nempel di baju, di rambut. Nah, asap rokok itu merusakkan selaput lendir di saluran napas. Jadi, apalagi anak-anak. Ya, selaput lendir di saluran napas itu ibaratnya kalau rumah tuh pagar. Nah, kalau pagernya rusak, jadi tamu tak diundang akan mudah masuk. Nah, tamu tak diundang kalau di saluran napas apa saja, kayak virus, bakteri, alergen. Jadi kalau pasien-pasien asma ya dia akan sering lebih kambuh. Kalau anak-anak dia akan sering lebih mudah untuk terjadi pneumonia tadi. Kemudian kepadatan hunian rumah. Jadi kalau banyaknya jadi kadang-kadang kan dalam satu rumah ada berapa per keluarga ya. Kemudian ventilasinya kurang. Jadi rumah itu harus dibuka lebar, jendelanya dibuka, pintu biar matahari bisa masuk ya. Karena virus bakteri akan mati dengan penyiraman sinar ultraviolet bisa masuk. Apalagi jamur, kalau rumahnya lembab itu kan jamurnya itu kan ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di rumah kok ada lumutan jamur itu hati-hati harus segera dibersihkan. Pada anak-anak, terutama anak-anak yang masih bayi atau masih rentan, pada anak-anak yang dengan penyakit bawaan tertentu dia akan mudah terjadi infeksi. Jadi adalah faktor risiko. Jadi kalau bagi bapak yang merokok yang masih belum bisa ngurangi, jauh-jauh saya ngerokoknya di teras masih bisa masuk asapnya. Kalau di luar saya ngerokoknya di kantor. Nah kalau kondur ganti baju, dipisahkan, mandi keramas. Baru pegang ya, baru pegang, baru deket putranya. Siap itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya tadi, pencegahannya sudah ya dok? Nah, terkait lingkungan pencegahannya juga sudah. Di rumah, di lingkungan itu ya, sama imunisasi. Ini imunisasi, alhamdulillah ada beberapa imunisasi yang bisa untuk mencegah pneumonia, misalnya kayak BCG juga bisa untuk TBC. Kemudian DPT, kalau di program sudah masuk program itu Pentabio ya, itu ada DPT, Haemophilus influenza B, HIB, kemudian DPT polio, ya itu, kemudian hepatitis B. Nah, ada lagi satu yang baru diprogramkan itu mahal ya. Dulu kalau putranya pernah diimunisasikan pneumokok ya 1 juta. Alhamdulillah sekarang sudah masuk program pemerintah. Oh jadi gratis? Ya gratis. Jadi kalau yang lahir, tapi yang lahir bulan Juni 2022, ya itu sudah boleh dapat. Itu pada umur 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan. Itu 1 kali suntik 1 juta ya Bu ya? Ya, itu padahal berkali-kali itu dok? Ya 3 kali. Ya itu sudah ditanggung dimasuk program pemerintah. PCV ya, itu sudah ditanggung pemerintah. Jadi itu pencegahannya. Nah ini pemerintah kan sudah turun tangan langsung. Jadi monggo digunakan kesempatan ini, mumpung gratis. Nggak perlu bayar, dulu 1 juta kali 3 gitu. Bener loh Pak Nurkolis itu pengalaman itu beneran ya. Mak Glodak ya Bu ya. Tapi nggak sih untuk investasi anak supaya sehat ke depannya gitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Baik. Didapatnya di mana Bu? Di puskesmas. Iya. Di rumah sakit juga ada. Ada rumah sakit yang ada dengan dari obatnya didot dari Dinkes. Untuk bisa dapat vaksin PCV? Asal lahir dari bulan Juni 2022. Juli 22, nah, ini kan mungkin masyarakat banyak yang paham, belum tahu, maka putra-putranya yang lahir di bulan Juni, setelah bulan Juni ya, setelah bulan Juni 2022 bawa ke puskesmas untuk divaksin PCV. Iya, PCV itu pneumokokus ya. Itu adalah penyebab terbanyak dari pneumonia. Diharapkan besok kalaupun terkena nggak parah banget gitu. Ya. Jadi bukan berarti nantinya nggak kena ya dok ya, karena ini terkena insya Allah nggak parah. Baik. Saya ke Pak Nurkolis, tadi sudah ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya Bapak ke lapangan gitu ya, sosialisasi, pasti akan ada feedback dari kader ya. Yang disampaikan tadi mungkin beliau juga kader. Jadi, seperti disampaikan Pak Agung tadi bahwa kondisi di lapangan terkait dengan kader dan posyandu itu mungkin hampir sama di
di Yogyakarta ini. Sehingga kami ini saya pribadi kemarin sudah kita diskusikan di Komisi D akan mengajukan raperda tentang kesehatan masyarakat. Yang intinya adalah untuk memberikan perlindungan dan apa ya istilahnya kepastian kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam mengembangkan atau meningkatkan kesehatan masyarakat seperti posyandu, kader-kader ini kan mereka selama ini kan masih swadaya, alat-alatnya mandiri, alat-alat juga sering urunan. Nah ini kan kita dorong nanti pemerintah untuk memperhatikan itu. Jadi masuk peningkatan kapasitas kader tadi seperti Pak Agung yang mungkin belum pengetahuannya belum itu, maksud itu akan kami perjuangkan Bapak Ibu semua. Jadi ini sudah menjadi pembicaraan kami di Komisi D untuk kita ajukan menjadi raperda inisiatif untuk kesehatan masyarakat yang nanti sasaran adalah posyandu dan kader-kader kesehatan di masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti kita akan berjuangkan teman-teman kader itu kan sekarang ya insentifnya itu kan mungkin belum ada ya. Nah nanti kita coba upayakan untuk itu. Kemudian alat-alat yang ada di posyandu itu juga mungkin ya masih patungan loh Pak. Nah, makanya adalah nanti ada standarisasi lah di setiap posyandu seperti apa yang harus distandarkan alat-alatnya itu pemerintah harus siap menyiapkan itu yang harus kita perjuangkan. Nah, makanya saya minta doa restunya Bapak dan juga pemirsa di rumah usaha kami untuk melindungi dan memberikan suatu kepastian hukum bagi kader kesehatan dan posyandu ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini ya kalau sekarang kita pembahasan di tingkat komisi mungkin tahun 2025 lah mungkin karena itu kan prosesnya agak lama ya karena perda itu harus ada naskah akademik kalau kita susun draft raperdanya kita harus komunikasi dengan dinas dan sebagainya. Nah ini saya mohon doa restunya Bapak-bapak dan pemirsa di rumah kami di Komisi D DPRD DIY ini siap untuk membuat lah ya memperjuangkan aspirasi untuk kader dan posyandu itu bisa lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui raperda inisiatif Dewan. Baik, dan draft ini kalau nanti sudah jadi ada istilahnya apa sih Pak? Di-floorkan ke masyarakat ada public hearing. Public hearing ya. Nanti kita undang teman-teman kader dan ahli-ahli yang betul-betul Bu Dokter juga. Dokter itu kan nanti kita banyak berikan masukan tentang kesehatan masyarakat. Oke, baik tuh kan sudah ada langsung tindak lanjutnya. Sebenarnya sudah direncanakan, cuman memang kadang-kadang masyarakat kan nggak paham Pak, bikin raperda itu tidak semudah kita begini terus besok jadi gitu ya. Iya, jangan semudah itu. Panjang banget karena pasal-pasalnya juga harus teliti. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita masih punya satu sesi, pemirsa tetaplah bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetaplah bersama kami. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Waspadakno pasaryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati mantra. Oi. Raja Manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Yang wis tekan nangon buk jajan. Buk jajan ke apa sih? Nah, nangon buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an.
bisa baik banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Ya, masih tersisa satu sesi lagi tentang pneumonia pada anak, apa yang harus diwaspadai. Saya yakin semua penyakit pengennya sembuh ya. Nah, ini kalau pneumonia apalagi sudah akut, kira-kira apakah bisa disembuhkan? Lalu caranya seperti apa? Orang tua harus bagaimana? Pripun dok, bisa sembuh total nggak nanti kalau pneumonia? Insya Allah bisa sembuh total. Caranya? Tergantung dari derajatnya. Oke. Ya. Jadi pertama pada awal kalau sudah terdiagnosis pneumonia, kalau tadi saya katakan kalau pneumonia obatnya bisa dengan antibiotik yang diminum. Oke. Kalau udah berat harus disuntik. Nah, biasanya kalau sudah suntik itu perlu oksigen, tadi oksigennya sudah kurang. Nah, jadi pengobatan pneumonia itu ada pemberian antibiotik yang disuntikkan, kemudian oksigen. Kalau sudah berat lagi harus dengan bantuan mesin pernapasan. Harus rawat inap? Iya, rawat inap, dan kalau bantuan pernapasan harus di ruang rawat intensif. Khusus ya? Oke, berapa lama dok? Tergantung, kalau yang biasa saja yang standar itu sekitar 7 hari, 5-7 hari baik. Tapi kalau yang biasanya dengan penyulit itu biasanya akan lebih lama. Oke. Tapi bisa sembuh ya dok ya? Bisa sembuh. Tapi tetap ada cacat di paru-paru nantinya? Kalau baru sekali, insya Allah mungkin enggak. Kalau sampai mungkin yang pertama, kalau pneumonia berat itu sampai ada yang di paru-parunya, di pembungkus paru-parunya sampai ada kayak nanah. Oh sampai segitu ya? Jadi sampai kayak cairan di situ yang akhirnya seperti nanah putih kita ambil gitu. Nah, itu kalau ngambilnya juga terlambat, itu bisa sampai dia sudah sudah berongga-rongga itu, sehingga harus dioperasi, dibuka. Itu yang makanya harus segera diobati. Kalau terlambat nanti makin ke stadium yang lebih tinggi, makin sulit dan akan menimbulkan gejala sisa. Gejala sisa tuh efek nanti ke belakangnya ya, ada apa mungkin lagi? paru-parunya sudah terjadi jaringan parut istilahnya di sana. Kalau luka di kulit itu kan ada sikaris jaringan parut ya, di paru-paru juga bisa seperti itu. Ada kasus yang pernah ditemukan nggak yang bukan langka sih, tapi pernah ada kasus tertentu gitu, anak bayi misalnya, itu karena apa akhirnya? Karena pneumokokus tadi yang paling sering. Yang dia imunisasinya mahal itu. Ya. Oke, dan asap rokok pastinya ya? Ya, itu faktor risiko yang memudahkan terjadinya. Jadi kalau ada penyebab, kemudian ada yang memudahkan, yang motivasi lah, itu akan jadi. Oke, baik. Nah, tadi kalau untuk kasusnya Mas Agung tadi kan sampai 10 hari itu dok, batuk pilek. Itu bisa dikatakan pneumonia atau masih harus dikaji lagi tuh? Nah, harus dikaji lagi. Jadi kalau batuk pilek misalnya kok lama ya, itu dilihat apakah batuknya terutama pagi, siang atau malam. Kalau mungkin batuknya terutama malam, mungkin biasanya lebih karena alergi atau malam menjelang pagi hari. Kemudian berdahak atau tidak. Pada anak-anak yang dengan riwayat bakat alergi, itu batuknya kalau misalnya batuk pilek biasa, selesma itu dia akan lebih lama. Oh gitu? Ya, lebih lama, biasanya sampai 2 minggu. Kalau anak normal dia nggak ada bakat alergi, mungkin seminggu sudah sembuh. Tapi kalau anak dengan bakat alergi bisa sampai 2 minggu. Nah, yang penting tadi perlu waspada adalah hitung napasnya. Hitung napasnya, kalau ada napas cepat segera bawa ke rumah sakit. Nah, terus bagaimana pertolongan pertama kalau ada anak saya batuk pilek itu? Minum lebih sering. Jadi pengencer dahak. Jadi kalau dahaknya lebih encer itu akan lebih mudah dikeluarkan. Berarti masih butuh obat-obat yang tadi sudah disebutkan itu boleh nggak? Boleh obat kalau itu. Kalau obat apotek nanti kita lihat dulu ya. Kadang-kadang ada obat yang di dalam kandungannya itu akan menyebabkan lendirnya lebih kental. Jadi pada anak asma kalau diberikan obat yang ada kandungannya tersebut, dia akan lendirnya dikental. Kalau kental kan jadi susah dikeluarkan, jadi malah jadi sesek. Iya. Pertolongan pertama adalah minum lebih sering. Ya, pemberian cairan, jangan sampai kurang cairan. Oke, baik. Pak Nurkolis, bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat? Artinya kan Vaskes 1 ini sudah melayani semuanya ya. Kadang datang ke sana kita periksa cukup dengan NIK kita aja,
Itu udah gratis ya, artinya Iya. sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Bagaimana menyadarkan masyarakat untuk datang ke Vaskes 1 begitu tahu ada hal-hal yang nggak beres di keluarga gitu? Jadi memang kesadaran hidup sehat itu sangat penting ya Mbak. Termasuk bagaimana menyadarkan masyarakat untuk segera datang ke ahlinya kalau memang itu terjadi sesuatu gejala yang memang dirasakan oleh keluarga kita atau badan kita atau badan keluarga kita. Nah, di sini memang tetap ujung tombaknya pada masyarakat seperti Bapak Dukuh, Bapak Kader itu yang harus bisa menyadarkan pada mereka, pasar-pasar untuk segera kalau terjadi sesuatu hal gejala yang memang itu dirasa segera ke fasilitas kesehatan segera aja. Atau sekarang juga semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Yang BPJS sudah mungkin ada asuransi atau kebijakan yang lain supaya kita dengan pemerintah kesehatan gratis sudah banyak sekali. Dan misalnya BPJS belum mempunyai kartu-kartu yang gratis itu, pemerintah juga masih mempunyai program untuk memberikan tambahan biaya pengobatan untuk di setiap fasilitas kesehatan. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk masyarakat yang memang merasakan keluhan yang keluhan di badan kita yang tidak enak atau bagaimana, segera aja konsultasi. Paling nggak minimal ya diskusi dengan kader-kader kesehatan yang ada lah. Kader kesehatan meskipun tadi sampaikan Pak Agung tentang pengetahuannya belum begitu minim ya, kalau kita bandingkan dengan dokter saya jauh. Tapi mereka paling nggak sudah ada sedikit dasar-dasar bagaimana gejala-gejala penyakit yang umum yang sering terjadi sudah bisa mendeteksi itu. Nah, harapan kita juga nanti pengetahuan kader-kader kesehatan seperti Mas Agung itu juga bisa seperti Bu Dokter. Nah, itu meskipun Bu Dokter biayanya mungkin mahal ya buat sekolah kuliah, mungkin tapi dengan kita selalu berikan tambahan pengetahuan, peningkatan kapasitas ilmu, kemudian pemerintah selalu aktif memberikan informasi-informasi bahkan itu ya tidak menutup kemungkinan nanti lebih ahli daripada dokter, tapi memang mungkin tentang tindakan-tindakan itu memang harus ada ahlinya. Tapi kan untuk pengetahuan tindakan-tindakan awal itu memang diperlukan penambahan kapasitas bagi kader-kader. Tapi ada nggak waktu Bapak kunjungan ke lapangan, mungkin kader-kader ada yang minta, Pak dikasih ini dong setiap bulan sekali paling tidak ada pelatihan gitu ya? Mesti. Jadi tadi pagi juga kita ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kebetulan kita sosialin tentang PHBS. Yang mereka keluhan kader adalah kurangnya peningkatan kapasitas dan alat yang ada di posyandu. Itu sering dimanapun kita selalu komunikasi dengan mereka itu. Makanya tadi yang pertama Dinas Kesehatan harus peduli tentang itu, ya. Harus peduli dalam artian ya mereka juga harus diperhatikan. Bagi yang karena gini Mbak, sekarang ini memang ada program dari Dinas Kesehatan DIY khususnya yang diberi bantuan itu malah yang belum punya fasilitas, yang masih yang belum aktif itu. Nah, maksud saya itu diberi tetap itu menjadi prioritas, tapi mereka yang sudah aktif itu juga diberi insentif tambahan biar lebih aktif lagi atau mungkin dia biar lebih profesional lagi pengelolaan posyandunya gitu loh. Tapi kan itu urusannya sama anggaran yang H- berapa harus dilanjutkan dulu Pak. Ya makanya itu kita sebenarnya udah ngomong itu, udah ngomong itu terus kepada Dinas Kesehatan. Makanya kita harus saya ingatkan lagi Dinas Kesehatan bahwa posyandu itu ada yang sudah bagus, ada yang belum. Nah, itu semua harus diperhatikan. Yang belum yang menjadi kebutuhan dipenuhi, tapi yang sudah itu ya kalau kaitannya bukan dengan peralatan, tapi kan dengan peningkatan kapasitas dan sebagainya. Nah, itu yang harus tetap diberi perhatian, bukan hanya yang belum jalan atau yang masih aktivitasnya masih rendah. Semua harus ada. Misalnya yang udah jalan juga rewardnya juga harus lebih dong. Harus ada Itu yang menurut saya. Berarti untuk kader yang memang dia merasa ini sudah jalan dan siap untuk maju, boleh dong bikin proposal kemudian diajukan gitu untuk peningkatan kapasitas kayak alatnya kurang apa gitu, boleh nggak Pak?
Ya itu boleh, Boleh, tapi sekali lagi bahwa sistem perencanaan sekarang itu tidak bisa sadek-sadek Ya. lah, Deo. Iya kan? Kita ngajukan Hanya pro dengan sekarang, anggaran. besok langsung ada kegiatan kan itu. Iya, Karena iya, sistem iya. perencanaan memang berbeda. Makanya tolong juga ini pada kader-kader kesehatan, Mas Yanto juga kalau memang ada program yang memang harus dianggarkan, itu nanti komunikasi dengan kami atau dengan kami di Dewan maupun di Dinas Kesehatan. Apa yang programnya yang harus dipenuhi. Misalnya tahun sekarang ini kan sudah bulan April tahun 2023. Berarti kan kalau dia mengajukan program berarti kan untuk tahun depan misalnya. tahun 2025, Pak. Oh, iya. Tahun 2024 sudah tertutup perencanaannya. Iya. Gitu. Oke. Nah, itu harus 2025. Makanya ini termasuk juga sistem perencanaan semacam ini. Saya kira Pak Duko, kemudian perangkat kelurahan, Pak Wong dan Pak Lurah sudah paham itu tentang perencanaan itu. Makanya ini harus segera dikomunikasikan. Ya, kita punya wakil-wakil yang ada di Dewan ya komunikasi. Ya, mana yang itu harus dibiayai oleh anggaran dari kabupaten kota, mana yang harus provinsi, mana yang harus dibiayai sendiri oleh desa, itu harus bisa dipilah. Sesuai dengan kewenangannya. Sehingga tidak istilahnya harus dikerubut bareng-bareng. Harus dikeroyok ya. Dikeroyok bareng-bareng untuk bisa meningkatkan kapasitas kader dan kualitas dari Posyandu itu. Baik. Terima kasih sekali Pak Nurkolis juga Dr. Amalia matur nuwun untuk informasinya, karena di sini tidak hanya sekedar kesehatan secara klinis, masyarakat juga harus paham gitu penganggarannya seperti apa. Kemudian ternyata juga sebentar lagi akan segera raperda mengenai kesehatan masyarakat. Itu juga akan segera dirapatkan, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan segera terwujud begitu ya, dan segera public hearing. Ini kalau udah di public hearing tinggal deket mau ketok biasanya. Iya, sabar aja ya. Matur nuwun informasinya, dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami sampai dengan saat ini. Juga bapak-bapak terima kasih. Ini kader-kader juga ini, biarpun bapak-bapak ya kader juga gitu. Jadi bisa disampaikan nanti informasinya ke masyarakat. Yang pasti untuk pencegahannya kembali lagi PHBS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang pasti pemberian vaksin jangan lupa, apalagi pemerintah juga sudah menggratiskan untuk vaksin PCV atau pneumokokus untuk 2, 3, dan 12 bulan. Benar nggak, Dok? Betul ya. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun. Sebenarnya kondisi kemarin sudah mengajarkan kita untuk kembali ke cuci tangan pakai sabun, serta ciptakan lingkungan yang bebas polusi. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Vira Maya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Jangan dulu.